Selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 8 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di FTG edisi kemarin. Baik, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah merasakan manfaat dari FTOK, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG relatif tidak bergerak ya, turun tipis 0,03%, sempat turun di bawah 7.217 ya. Jadi ini penurunan yang masih terbilang belum turun ya. Itu seperti yang kami sampaikan di Stockholm edisi hari Minggu. Mungkin Anda sudah membacanya juga ya. Saat ini ISG sedang menguji downtrend line ya, dan berpotensi turun kembali di minggu kedua bulan Juli seperti yang saya sampaikan. Jadi untuk saat ini belum ada perubahan. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas BBRI jangka panjang, apakah kemungkinan turun ke 3.700 dan seberapa besar kemungkinannya. Oke, kita akan bicara tren turunnya dulu ya. Tren turunnya ini apakah masih berjalan atau tidak gitu loh ya. Kita harus lihat bahwa dalam di sini saat ini ya, ini yang menentukan sebenarnya ya. Kalau kita bicara tren turun ini masih sangat jauh dari sebuah pembalikan reversal dalam artian reversal dari tren minor turun ya. Ini tren minor ya yang berjalan sejak bulan Maret kuartal 2 tahun ini, bahwa kemungkinan turun sudah kami sampaikan di bulan Februari. Saat itu di FTOK juga ada yang tanya wave 5. Nah, jadi penurunan ini adalah bagian dari prosesi turun jangka pendek. Kalau jangka panjang bagaimana gitu kan. Ini yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. 3.700 adalah best price. Tahu ya best price, udah saya ulang berkali-kali. Best price adalah target turun yang memungkinkan tetapi sulit untuk dicapai. Ya. 0,618 itu adalah target best price. Sesuatu yang bagus itu saja tidak mudah untuk dicapai. Nah, kita lihat sekarang ini apakah masih memungkinkan untuk ke sana. Syaratnya prediksi kami ya, kalau target itu tercapai atau tidak, ada syaratnya. Syarat pertama, BRI harus pullback sekali ya. Ini kalau syaratnya gagal ya, syarat gagal ke 3.700 ataupun lebih rendah ya, atau di bawah 4.000 lah kita sebutnya. Jangan kita nanti dikira nakut-nakutin orang gitu ya. Artinya nantinya B itu lebih rendah dari A gitu ya. Nah, jadi ada ukurannya. Jadi ketika pullback itu 0,3, kemungkinan besar, probabilitas 79% wave C ya. Ini kan ABC. Nah, ini Pak ABC. Jadi kalau misalkan dia pullback sampai dengan 0,3 di harga saat ini dan tidak berlanjut, catat ya. Ini skenario kami. Tentu saja ya, kami bukan bukan price maker. Tentu saja kita hanya bisa memberikan informasi sesuai dengan pandangan kami ya. Tidak ada sebuah kepastian dalam prediksi, tidak ada. Jadi kami informasikan syarat target tersebut tercapai dengan catatan BRI tidak naik lebih tinggi dari 0,618 dari wave turun yang A. Di berapakah itu? Di 5.450. Jadi jangan bertanya kalau harganya masih di bawah itu. Berarti masih memungkinkan? Ya, masih memungkinkan. 79,8% ya, 79% lah. Kemungkinan masih akan tercapai. Ya. Dan itu kalau kita tarik ekstensi seperti ini ya, misalkan dia 0,3 ya. Nah, 1,618 itu areanya mendekati dengan 0,618 dari wave besarnya. Itu saja kita akan sebutnya adalah area, nggak mungkin kita sebutnya poin gitu ya, nggak mungkin, kecuali saya price makernya. Kalau saya price makernya, saya akan kasih tahu misalkan ya, kuartal 2 2024 bulan Juni ISG akan turun tepat di 4.100. Kamu beli di situ, nanti akan dapat profit. Nah, itu masalahnya kan kita ini bukan price maker. Sama seperti Anda
Ya sama seperti yang lain, kita ini hanya trader dan investor kecil. Jadi tugas kita hanya mengikuti market saja, ya. Nah, itu ya. Jadi syaratnya itu. Kalau misalkan, oh ternyata pullbacknya masih lanjut nih ke 5100 0,5. Apakah masih memungkinkan? Memungkinkan. Namun nanti ada adjustment. Kenapa kalau begitu? Karena kalau kita tarik Fibo, ekstensinya akan berubah, ya. Akan berubah di 1,2, yaitu di 3800, akan sedikit naik, sedikit lebih tinggi, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan wave A, ya. Kalau misalkan 0,618 dicapai, yaitu di 5400, ya, berapakah wave C? Bisa sama dengan wave A, ya, bisa sama dengan wave A atau lebih tinggi, ya. Mungkin di 4100. Nah, ini skenario nya nanti bisa menjadi sebuah pola bottom, ya, gitu. Ya, sekali lagi, ini prediksi, ya. Dulu waktu kita prediksi di bulan Februari wave 5 juga kan pastinya nggak banyak yang percaya, ya. Ada, silakan Anda cari wave 5 ini, ya. Caranya dia gampang, Anda tinggal masuk ke Telegram, ya toh, BRI, cari bulan Februari, ya toh. Terus cari bulan Februari, ada yang nanya dan saya sampaikan apa namanya, nih judulnya jelas ya, BBRI sudah di wave 5 puncak akhir kenaikan. Itu ditanya loh, kalau nggak ada yang nanya saya nggak akan kasih tahu tentunya. Kebetulan ada yang nanya, ya perlu kami sampaikan apa adanya, ya pasti apa adanya. Nggak mungkin saya mereka reka supaya saya bisa beli di harga rendah atau bagaimana, nggak ada, ya. Nggak seperti itu cara main kita di market, ya. Kita apa adanya, profit, loss ya loss, ya, salah ya salah, bener ya bener, gitu ya. Oke, jadi caranya gampang, ya. Tentu saja tidak semua prediksi itu bener, ya, nggak mungkin, ya toh. Mana ada prediksi bener semua, nggak ada, pasti ada yang bener, ada yang salah. Tapi masalahnya adalah banyak benernya atau banyak salahnya, Anda nilai sendiri aja. Oke, gitu ya. Ini pun juga YEFTalk ini kan kami tidak menggunakan sistem, kami hanya menggunakan dua mata saya untuk berpikir dan langsung tanpa teks, tanpa apapun, langsung saya jawab apa adanya. Nah, ini beda cerita dengan kalau Anda konsultasi, mereka pasti akan lebih prepare, lebih lengkap, lebih detail, ya, lebih proper lah jawabannya daripada YEFTalk di konsultasi member, ya, tentu saja, ya. Jadi member ya bayarlah, ya tentu saja bayar. Ini gratis YEFTalk, ya. Jadi tingkat akurasinya di konsultasi harus lebih tinggi daripada gratis, tentu saja, ya, karena kami sudah mendevelop sistem, menggaji analis, tentu saja, ya, mereka harus lebih baik daripada saya, gitu. Jadi kalau ada yang nanya mana 3.700 capai tidak, berarti dia tidak memperhatikan apa yang kami sampaikan, ya. Butuh proses. Kamu kira saya ini pressmaker gitu kan, ya, gitu loh. Oke, kita lanjut. Bisa tolong bahas MTech, apakah sudah layak untuk entry buat swing trade? Swing trade ya, MTech. Oke. Oke, ini saat ini posisinya berada di resist, ya. Nah, ini adalah perlu kita lihat. Bagaimana kita mengetahui potensi sebuah saham ini akan menaik atau tidak? Kita lihat, ya, ini adalah perilakunya. MA60 selalu terjaga, ya. Nah, ketika dia membentuk sebuah resisten, ini contoh gagal. Kalau dia berhasil berarti akan ada suatu perubahan. Ya, perubahan dalam hal mungkin di jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Nah, yang terjadi di MTech ini memungkinkan untuk saham ini, ya, pertama kita harus melihat terlebih dulu tren. Ada yang nanya, teknikal itu perlu nggak? Ya perlulah, ya. Kalau nggak perlu YEFTalk ngapain gitu, ya, kita bahas banyak teknikalnya kan, ya. Ya menurut saya perlu, ya, tentu saja. Pertanyaan lucu itu. Nah, pertanyaan lucu pada saya jelas pakai teknikal, pertanyaan perlu apa enggak, itu kan aneh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini terdapat sebuah perubahan
perubahan perilaku. Perilaku sebelumnya dia selalu patuh dengan EMA 60, tiba-tiba dia melewati EMA 60 dan di sini ada 2 kali perilaku pengujian resist 2 kali. Jika ini berubah atau breakout, artinya kan berbeda dengan historical sebelumnya. Nah, berarti akan ada kemungkinan untuk dia berubah, reversal dari tren yang ini. Nah, tentu saja sebagai swing trader, kita akan melihat potensi upside-nya untuk swing. Ya, kalau kita melihat potensi swingnya itu menarik, baru kita eksekusi di harga berapa, dengan risk berapa, gitu ya. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan private trading room ya untuk acuannya. Nah, di sini kita melihat dari kecenderungan bahwa saham ini akan potensi reversal. Ya, pertama kita akan melihat dia menuju resisten terdekat ini sangat besar upside-nya. Ya, kalau dia bisa breakout, itu upside-nya itu bisa sampai dengan 115%. Ya, ini akan berjalan dalam jangka menengah panjang ya tentunya. Ini kan downtrend-nya ini juga panjang dari beberapa tahun ya. Jadi ini koreksinya ya itu bisa jadi reversal ataupun koreksinya. Nanti pertama pastinya ya kita akan lihat potensi wave A dulu. A itu kan nggak selalu A turun ya, A naik ada di dalam tren turun, A itu adalah naik ya, wave naik. Oke. Nah, nantinya kita akan lihat dulu di 990 ini ya dulu ya. Jadi nantinya baru kita akan menggambarkan potensi berikutnya setelah itu tercapai. Jadi terdekat dulu kita lihat di 655 ini sudah sangat cukup. Itu sudah berapa? Misalkan dia naik ke sini itu udah 20% sampai dengan 41% dengan risk. Misalkan ada buy on breakout katakanlah di 460 gitu, 466 ke atas, itu bisa Anda proteksi. Misalkan dia balik ke bawah 440 misalkan, itu bisa disesuaikan dengan profil Anda. Kalau di private trading misalkan kita mengambil 5% maksimal. Jadi misalkan kita dapat breakout, harga breakout, kita akan mengukur ke bawah 5% maksimal, itu adalah proteksi pertamanya. Nanti tentu saja seiring berjalannya waktu harga naik, kita akan menyesuaikan, di adjust sesuai dengan kenaikannya. Gitu ya. Jadi menurut saya apakah layak untuk saat ini? Saat ini dipantau dulu karena belum breakout ya. Buy swing trading di PTB target resistance di berapa? Oke, ini sudah kami sampaikan di sebelumnya ya. Ini adalah 0,3 ya di 2680. Ini adalah resist target swing, kebetulan EMA 60. Kemudian target swing berikutnya kemungkinan bisa dicapai adalah 2850 ya. Targetnya sesuai dengan pertanyaan ya. Tolong analisa teknikal ASA untuk trading, saya masih hold 635. Terima kasih untuk trading. Oke. Kita lihat ASA ini kan sekarang ini juga dalam tren turun ya. Tentu saja kita akan mengincar target resist untuk pullback ya. Nah, sementara ini kita hanya akan mengambil dari resist ini ya kalau kita mau trading, karena ini belum ada reversal. Jadi upside-nya maksimal di 755 ini ya. Kalau Anda mau mencari target gitu ya, kira-kira swing trade di saham ASA ini untuk saat ini targetnya berapa? Itu 755. Pak, bisa masuk di berapa NCKL untuk investasi? Untuk investasi ya. Nah, investasi ini kan harus dicek dulu fundamentalnya. Tapi kalau pertanyaanmu nggak mengarah ke fundamentalnya layak atau tidak, saya akan jawab dari teknikal saja ya. Ini saham baru loh ya. Kita perlu melihat di teknikal jangka panjangnya ini masih seperti ini. Dengan gambaran seperti ini, apa yang kita bisa lihat adalah dia konsolidasi menyempit. Ya. Jadi kalau kita mau masuk di area konsolidasi ini, yaitu kita perlu menunggu dia di area support. Walaupun supportnya ini semakin hari semakin tinggi. Oke, kecenderungannya menyempit ini berarti kan kecenderungan ada kecenderungan naik dan turun ya. Kalau dia support berarti kecenderungannya adalah naik. Kalau dia resisten, dia kecenderungannya adalah turun. Ya. Sehingga kalau kita mau swing trade, potensinya semakin hari semakin kecil. Tetapi kalau kita investasi, kita akan mencari support dengan catatan ya, pastikan kamu sudah cek fundamentalnya layak atau tidak. Sekali lagi ya, masing-masing orang nggak harus sama dengan peer atau peer, beda juga nggak apa-apa. Misalkan
wah menurut saya valuasinya sangat murah gitu, apa-apa. Nah, ya tapi kalau di kita pertama SOP-nya adalah tanya dulu fundamentalnya ini memenuhi syarat atau tidak, ya. Kemudian barulah kita lihat harga sahamnya. Oh, fundamentalnya ini like invest Pak, bagus, tumbuh, profitnya tebal, ya, dividennya konsisten walaupun nggak besar misalkan. Layak dibeli nggak? Kita lihat teknikalnya. Oh, ternyata walaupun fundamentalnya layak invest, sahamnya sudah naik Pak, sudah ketinggalan kita kalau beli terlalu tinggi resikonya, gitu. Ya, ada SOP-nya, ada alur kerjanya ada sendiri. Tidak bisa kita ujuk-ujuk, Pak ini mau investasi beli di berapa? Gitu kalau itu pasti akan diedukasi seperti itu, ya. Tapi ya itulah pentingnya kita ada Yaftalk itu untuk mengedukasi di situ ya, agar nanti ketika Anda mungkin jadi member, Anda tidak kaget dengan alur seperti itu, karena itu perlu tahu ya. Anda perlu tahu investasi itu komitmen jangka panjang, nggak bisa ucuk-ucuk lihat harga sahamnya gitu, nggak bisa. Harus lihat dulu fundamentalnya ini bagus atau tidak, layak atau tidak, potensi atau tidak, gitu, sehat atau tidak. Nanti tiba-tiba beli habis itu besok kena PKPU kan meeng ya, gitu. Nah, tapi NCKL saya belum tahu, silahkan dicek aja. Atau kalau misalkan sudah pernah saya bahas, Anda bisa cari, karena tidak ditanya, ya ngapain kita bahas ya, gitu. Oke, mohon maaf ya ini, jadi kita akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Tolong bahas saham Raja, apakah sudah menarik untuk swing trade, risk trade, apa ini maksudnya, ini apa ini? Hah? Untuk swing itu aja ya. Nah, jadi kalau konsultasi tenang, dibaca dulu, dilihat dulu, baru di enter. Dibaca dulu, teliti dulu, agar apa, tidak salah tulis, nanti menimbulkan salah penafsiran, nanti jawabannya juga bisa salah ya, gitu loh. Nah, untuk swing trade saat ini sedang pengujian support ya. Sayangnya ini adalah pengujian kedua, kalau dia gagal berarti potensi turun lanjut ke sini ke 995 atau ke level 1040 ini ya. Jadi kalau ini berhasil breakout 1200, Anda bisa masuk. Tapi kalau ini tembus ke bawah, Anda tunggu di support selanjutnya 1000 atau 900-an. Oke? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Yef dan tim. Mohon dibahas analisa teknikal BATR untuk trading. Apakah sudah terkonfirmasi jelas support di 92? Berapa target harga terdekatnya? Resist jauhnya juga ya Pak. Maksudnya ekstensi gitu ya. BATR kita lihat. Supportnya udah di berapa tadi? 92. Support itu adalah harga di bawah harga saat ini ya. Level support itu adalah level yang pernah diuji sebelumnya atau dibentuk sebelumnya di bawah harga saat ini. Misalkan harga 88, supportnya pasti di bawah 88. Namanya support ya. Resistnya pasti di atas 88 gitu loh. Ya, tapi mungkin pertanyaannya memang karena sebelumnya penutupannya di 89. Jadi apa namanya 92 ini bukan support ya Pak. Gitu, oke. Nah, sekarang ini masih turun ya. Masih turun, konsolidasi di dalam tren turun. Jadi kalau targetnya kita akan melihat target saat ini adalah target resist konsolidasi ini, yaitu di 97. Atau ini masih sangat baru ya, Anda lihat sendiri indikatornya ini belum lengkap ya, tetapi setidaknya kecenderungannya sudah bisa kelihatan ya, gitu. Jadi ini ya, kalau kami di PTR belum memungkinkan untuk trading di saham ini karena indikatornya belum bisa dilihat, pasti sistem belum bisa menganalisa kan. Kalau misalkan mau trading kan saham dimasukkan ke dalam sistem itu akan memproses ini bagaimana potensi dan sebagainya, baru kita eksekusi. Nah, ini karena datanya belum lengkap, karena belum, baru sekali ini IPO bulan kemarin gitu ya. Jadi kalau mau trading saham ini paling kita hanya mengandalkan analisa support dan resist ya. Supportnya di 80 bukan 92 ya. Nah, kita targetkan di middle area, misalkan di 87 harga saat ini sampai dengan 97 gitu ya. Oke. Malam Pak Yef, terima kasih untuk insight analisanya selama ini. Boleh review scalping untuk RMKE? Thanks Pak Yef.
untuk swing kali ya. Kalau scalping itu kan sepemahaman saya kita trading cepat di hari yang sama gitu ya. Jadi ya analisanya di saat itu ketika kita mau beli gitu ya. Saham yang sedang rame yang mana, yang sedang bergerak kencang yang mana. Nah, kita scalping di situ. Karena kami tidak menggunakan strategi scalping ya, kita hanya menggunakan swing trading, trend following ya. Saya akan menjudge sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, yaitu swing trading ya, paling agresif. Scalping nggak pakai kita scalping. Walaupun bukan berarti kita tidak pernah beli dalam hari yang sama, jual di hari yang sama ya. Ada juga ya, karena sahamnya kita beli kemudian dia bergerak, misalkan beberapa hari yang lalu ada juga saham kita beli jam pagi, sorenya kita harus jual karena mencapai TP, ya kita jual. Bukan berarti kita scalping ya. Kita mengacunya pada target swing ya. Gitu. Jadi mohon maaf ini kita perlu luruskan. Ya toh? Karena kita ya kemampuan kita terbatas. Kalau juga ada yang nanya, "Pak, minta tolong valuasi." Misalkan ada yang investor tanya gitu. Mau lakukan valuasi itu enggak sesimpel lihat PE dan PBV masalahnya gitu ya. Kita perlu melakukan modeling dan sebagainya. Nah, ini untuk scalping kalau saya akan melihat ini potensinya swing ya. Karena sekali lagi tadi saya jelaskan, kalau kita mau trading di saham RMKE ini, berapakah potensi swing yang kita bisa kita dapatkan gitu ya dengan risknya gitu ya. Nah, kita lihat di sini beberapa kali dia membentuk resist lebih tinggi atau higher high ya sebutannya. Nah, ini berarti estimasinya adalah dia akan bisa berpotensi membentuk higher high lagi karena terbentuklah higher low. Jadi level terendah yang lebih tinggi, swing turun yang lebih tinggi dibandingkan swing turun sebelumnya. Jadi kan di dalam tren itu ada swing turun dan swing naik. Swing turunnya lebih tinggi dibandingkan swing turun sebelumnya, dan dia juga membentuk swing yang lebih tinggi di sebelumnya. Berarti ekspektasi kita ini akan bergerak membentuk swing yang lebih tinggi lagi ya. Gitu. Upside-nya berarti adalah itu. Nah, kita bisa memproyeksikan ekstensinya di berapa. Di sini kita lihat di 1,2 sampai 1,4. Kita coba contek itu karena ada perilaku yang mana saham itu punya price maker yang punya perilaku juga ya. Jadi menggambarkan, nah ini targetnya adalah di 585. Dari harga saat ini itu ya, kita akan lihat potensi upside-nya adalah di 580 sampai dengan 585. Asumsi kita akan naiknya kurang lebih sama dengan wave sebelumnya. Ya, itu sekitar 5 sampai dengan 7%. Nah, menarik atau tidak? Kalau buat kami tentunya tidak menarik. Karena minimal 10% ya. Harus di atas 10% maksudnya. Nah, risknya ini juga kecil ya, relatif kecil di bawah 5%, yaitu di 525 atau 520 itu sekitar 3,6%. Ya, gitu. Oke, sudah saya bahas semua ya, apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan super disiplin ya. Jangan sampai Anda buat trading plan tapi dilupakan ya, karena sahamnya turun kena stop loss, nggak di stop loss. Nah, itu nggak boleh ya. Baik, itu saja pesan saya untuk terakhir ya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik like. Apabila Anda merasakan manfaat, yang belum subscribe silahkan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.